Nah, saya selaku Ketua Pelaksana pada webinar hari ini ingin berterima kasih kepada semua undangan, pada narasumber, pada panitia, dan juga pada peserta webinar hari ini yang bisa menghadiri webinar hari ini. Pada webinar hari ini, e-talk series yang kedua yaitu bertema peluang bisnis di masa depan, peluang bisnis untuk milenial di masa depan. Diadakannya webinar ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan mengenai bisnis logistik dan menumbuhkan motivasi serta semangat untuk peserta membangun bisnis, khususnya di bidang logistik. Semoga kegiatan hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan semoga kegiatannya dapat berjalan hingga akhir acara dengan lancar. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ananda atas sambutan yang telah diberikan. Oke teman-teman, sebelumnya aku mau ngingetin jangan lupa untuk isi link absensi yang udah dikirimin tuh di kolom chat, coba boleh diperiksa dulu. Sambil acara ini berjalan, jangan lupa untuk diklik nih link absensinya, terus diisi. Oke teman-teman. Selanjutnya adalah acara yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi luar biasa yang bertemakan peluang bisnis logistik untuk milenial di masa depan, yang akan dipaparkan oleh Bang Fauzi Ganim selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Dan itu kali ini akan dipandu oleh Kak Naufal Hakim Wijaya sebagai moderator. Maka dari itu, acara selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Kepada Kak HW, dipersilahkan, Kak. Oke, terima kasih, Tias. Sebelumnya suara saya terdengar jelas nggak, teman-teman? Kedengaran kok, Kak. Terdengar ya? Oke, Iya. terima kasih. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Naufal Hakim Wijaya. Pada pagi hari ini di e-talk series Logistik Industri Kelas ini saya akan berperan sebagai moderator dan akan memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Jadi di e-talk Logistik Industri Kelas pada pagi hari ini akan mengusung tema peluang bisnis logistik untuk milenial di masa depan. Nah, kepada teman-teman semua, dimohon untuk keaktifannya nanti ketika pemateri sudah menyampaikan materinya, teman-teman diharapkan untuk tanggap dan aktif karena ini adalah materi yang sangat menarik, materi yang sangat seru pokoknya. Oke, sebelumnya saya ingin menyapa dulu nih kepada pemateri kita pada pagi hari ini, kepada Bang Fauzi. Halo Bang Fauzi. Ya, halo. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah baik. Mas Novel. Iya Bang Novel. Oke Bang, sekarang kesibukannya apa aja nih Bang, kegiatannya nih, apalagi selama masa pandemi ini nih, selain mungkin mengurus bisnisnya, apakah ada hal lain lagi yang dilakukan gitu? Oh, selain bisnis, ya ada aktivitas sosial. Saya baru aja dirikan yayasan di daerah Bekasi. Selain itu, ya udah di rumah aja sih kebanyakan. Pasca pandemi ini kan salah satu bisnis saya harus tutup ya. Jadi cuma saat ini yang sedang jalan media dan bisnis logistik ekspedisi. Masih Bang, karena karena pandemi ini jadi semua aspek sektor dari industri emang agak kena semua karena agak melambat ya. Tapi semoga bisnisnya bisa cepat kembali lagi. Semoga semuanya juga keadaan bisa makin lebih baik lagi. Oke nih Bang, masuk ke selanjutnya ini. Saya mau nanya dulu, Abang penyampaian materinya ini mau interaktif dua arah atau metode ceramah? Jadi Abang menyampaikan materi dulu, baru ada sesi tanya jawab, atau mau dua arah supaya lebih interaktif gitu? Ada beberapa slide yang saya siapkan, cuma nggak banyak. Nanti itu mungkin hanya pemaparan singkat aja. Nanti lebihnya kita diskusi lebih enak ya. Oke.
Oke Bang, kira-kira Bang udah siap untuk memulai materinya? Boleh. Oke, mungkin panitia bisa langsung di-share screen aja untuk materinya. Jadi bisa langsung oleh Bang Fauzi. Pada Bang Fauzi, cepat silakan. Silakan Bang. Ya. Jadi mulai aja ya. Mulai aja Bang, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in wa la umudin wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang pertama yang saya hormati Bapak Direktur Pak Amrin Rafi. Di sini juga ada Udir 3 Pak Arif Budi. Mohon izin Pak Arif, saya mau sharing sebetulnya ya, sharing di sesi ini buat Bapak dan Ibu dosen yang barang ada juga di sini. Saya juga mohon izin untuk sharing ke adik-adik. Dan juga yang saya hormati Mas Wildan selaku Ketua BEM Politeknik APP. Di sini juga tadi disebut ada Alhar ya, Ketua HIPMI PT, dan panitia yang sudah menyiapkan semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauji. Kalau di medsos saya sering ada nama sendiri, itu Fauji Ganim. Memang Ganimnya itu nggak ada, kalau di ijazah APP nggak ada Ganim. Jadi itu pemberian khusus, kata istri saya. Tapi alhamdulillah, mungkin maksudnya baik ya. Lanjut. Bisa dilanjut. Nah ya, jadi saya ini yang sebelah kiri ya, bukan sebelah kanan ya. Jadi minggu lalu habis ketemu sama Bang Jack, saya pengen minta diajak untuk syuting Para Pencari Tuhan, ternyata udah telat. Ya udah akhirnya diajak foto. Saat ini memang saya lebih banyak aktivitas di rumah ya, apalagi sejak work from home, sejak COVID, pandemi, praktis semua kegiatan, semua aktivitas, semua bisnis dilakukan dari rumah. Ada yang lewat dulu ya, sebentar. Saya memulai bisnis ini, saya coba ini dulu ya, sebentar. Mohon maaf. Ya, halo, monitor. Ya, mohon maaf, karena rumahnya memang persis di pinggir jalan, jadi kadang suka ada distorsi. Saya memulai bisnis sejak tahun 2015, tepatnya 3 tahun setelah lulus dari APP. Setelah lulus dari APP, saya masuk di beberapa perusahaan, kurang lebih ada 3-4 perusahaan, khususnya di bidang marketing, karena saya memang dari jurusan pemasaran. Kemudian di 2015 saya memulai bisnis pertama kali di bisnis travel.
Bisnis travel waktu itu saya beri nama Happy Tour, yang kemudian saat ini berubah menjadi Refly Trip Tour Organizer. Di websitenya reflytrip.id. Kemudian sampai di 2019, tepatnya di bulan Maret, kita semua di Indonesia kena COVID pandemi. Akhirnya semua jadwal perjalanan tur saya selama tahun 2019, yang sudah kita set up dari Januari sampai Desember, itu harus kita stop sampai sekarang. Jadi Maret, saya ingat awal Maret ya, 3 Maret itu, 10 Maret saya masih ada trip ke 3 negara, Singapura, Malaysia, Thailand. Setelah 10 Maret itu semua kita tutup sampai sekarang, tapi alhamdulillah sebetulnya mulai Januari kemarin saya sudah ada beberapa tur grup perusahaan. Ya, tapi memang masih agak sulit sebelum vaksin ini benar-benar selesai dilaksanakan ya. Karena kita semua, saya di Insan Pariwisata Indonesia, di Asosiasi Travel, semua berharap teman-teman, karena tidak hanya, ini banyak ya, faktor pariwisata ini, walaupun ganti menteri ini sebenarnya agak sulit. Jadi ini sedikit sharing tentang bisnis latar belakang ya. Mudah-mudahan vaksin selesai, harapan semua pelaku pariwisata itu bisa pulih ya pariwisatanya. Nah, kemudian 2019 pertengahan saya mendirikan perusahaan sendiri, yaitu PT Urban Media Kreasi. Di sini bergerak di beberapa bidang. Yang pertama ada travel tour organizer saya, kemudian saya mendirikan 3 media online, itu Urban Times untuk media nasionalnya, Urban Jabar untuk media lokal, dan Liputan Bekasi juga untuk lokal. Nah, kemudian karena media ini kan sebetulnya nggak terlalu besar ya income-nya, apalagi kita saat ini memang sedang merintis, butuh waktu lama untuk bisa meningkatkan traffic dari website yang kita bangun. Dengan saat ini kurang lebih ada sekitar 5 tim, nggak banyak, cuma 5 wartawan aja yang gerak di daerah Kabupaten Bekasi dan Depok. Kita mengembangkan 3 media ini. Nah, kemudian saya berpikir apa yang harus kita lakukan gitu kan, karena memang sudah terbiasa di bisnis travel, dan ternyata sistem yang saya miliki, sistem travel online untuk pembelian tiket, hotel dan lain sebagainya, di bulan Juli 2020 itu mengembangkan sistemnya dikembangkan, yaitu ada yang namanya ekspedisi. Wah, langsung saya seketika merubah pivot bisnis ya, dari bisnis travel, saya ubah seketika untuk bagaimana saya harus bisa menjalankan bisnis namanya bisnis logistik. Nah itu saya tinggal di Sukatani, Kabupaten Bekasi. Lama 10 tahun di Depok sejak kuliah, baru tahun kemarin saya pindah ke Bekasi. Ini WhatsApp saya dan Instagram serta YouTube. Oke, lanjut. Itu sedikit sepintas pengenalan dari saya. Oh iya, dulu juga saya di APP 2010, 2009 saya masuk, 2010 saya sebagai ketua Batko tingkat 1. Dulu sebelum ada senat, sebelum naik ke tingkat 2, tingkat 1 itu belum ada penjurusan. Jadi semua masih sama semua, belum ada jurusan. Nah, itu di tingkat 1 itu ada senat yang menaungi, namanya Badan Koordinasi Tingkat 1. Saya ketua Batko 2010, 2011, kemudian 2011, 2012 saya ketua BEM, menggantikan waktu itu Heri Kurniawan. Dan saat ini saya di IKAPP sebagai ketua bidang entrepreneur, bidang kewirausahaan, dulu menggantikan Bang Agus Suyanto yang bisnis kuliner ayam fried chicken itu ya. Nah itu sedikit pengenalan dari saya. Nah kemudian pertanyaannya adalah apa yang dimaksud bisnis logistik? Memang nanti di slide ini saya tidak terlalu banyak bicara teori ya, karena saya sendiri memang basic teori di bidang logistiknya itu sedikit.
karena saya lebih banyak sebetulnya di pemasarannya. Tapi sepintas saya harus paham sebetulnya, karena mau tidak mau semenjak saya menjalankan bisnis logistik ini, saya harus tahu prosesnya, apa aja yang terlibat di dalam bisnis logistik, mulai dari apa aja dan sebagainya, dan di sektor apa yang mau saya mainkan. Gitu. Karena kita paham bisnis logistik ini luas banget ya, teman-teman mau main di darat, mau main di udara, mau main di laut, itu pilihannya banyak gitu. Nah, ini kan mau main di mana gitu. Tergantung kemampuan kita juga. Karena bicara bisnis ini kan juga bicara kemampuan kita, apakah kita mau. Kalau misalkan, ini bicara bisnis ya, beda bicara misalkan bekerja. Kalau bekerja, kita bisa masuk ke perusahaan logistik gitu kan, pengiriman barang, atau itu banyak lah, forwarder segala macam. Nah, tapi kan kita memang sekarang bicara masalah bisnis. Jadi kita harus pilih mana yang mau kita mainkan. Gitu. Lanjut, Mbak. Kalau secara teori, bisnis logistik itu adalah salah satu usaha di bidang jasa yang memberikan layanan pengaturan, penyimpanan, pengangkutan, dan juga pengiriman barang. Jadi bagaimana barang itu misalkan dari pabrik, kemudian disimpan ke gudang, kemudian dari gudang didistribusikan ke outlet dan lain sebagainya, sampai akhirnya ke konsumen, itu semua ada proses pengiriman. Itu ada proses logistik namanya. Dan di situ yang tadi saya bilang, makanya nanti selanjutnya itu adalah apa aja yang ada di bidang bisnis logistik. Lanjut, Mbak. Nah, ini dia. Jadi kalau mau bicara masalah bisnis logistik, teman-teman itu yang tadi saya bilang, teman-teman mau main di mana? Gitu. Mau main di penyimpanannya, mau mengelola gudang, mau main di transportasi daratnya, teman-teman punya trucking dan lain sebagainya, mau main pengiriman udara, mau laut, atau mau pengiriman paket-paket yang sudah menjadi finish good dari, misalkan saat ini yang lagi tenar ada dari marketplace, kemudian didistribusikan ke konsumen, ke masyarakat lah, seperti itu disebut kurir, ekspedisi kurir ya, saat ini juga banyak yang terkenal, atau teman-teman mau main di manajemen supply chain, ini bisa jadi konsultan dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, ini pertanyaannya ini dulu ya, nanti yang bisa didiskusikan. Jadi, mana yang Anda pilih? Anda mau milih main di mana gitu kan? Lanjut. Nah, kita mau bicara masalah peluang bisnis logistik ya. Tadi sebetulnya ini menyangkut masalah tema ya. Tadi tema disampaikan bahwa peluang bisnis logistik untuk milenial di masa depan. Jadi sebetulnya saya sih berharap kita nggak ngomongin masa depan gitu. Jadi ngomongin sekarang, teman-teman ikut acara e-talk ini, kita ngomongin masalah bisnis logistik, teman-teman tahu peluangnya, apa yang bisa dieksekusi, besok itu udah mulai bisnisnya. Jadi ya ini memang rata-rata semua milenial ya, kita milenial, atau Bang Ahar bilang tuh ada juga setelah milenial itu apa sih? Sential atau apa sih gitu. Saya nggak paham lah, cuman saya tahu saya juga milenial gitu. Nah, saya berharap sebetulnya dari tema itu agak sedikit direvisi temanya. Kita jangan bicara misalkan peluang logistik untuk milenial di masa yang akan datang, tapi kita ngomong bagaimana peluang yang saat ini di bisnis logistik ini besar, bagaimana dimanfaatkan oleh teman-teman untuk membuka bisnis ini segera mungkin sekarang. Ini nggak ngomongin masa depan, karena mau ngomongin masa depan juga nanti kita analisisnya beda lagi gitu, bisa jadi oke, bisa jadi tidak. Lanjut, Mbak. Nah, berdasarkan data, ini data ya, bahwa kurir itu atau bisnis di bidang logistik itu rata-rata naik 30% setiap tahunnya. Dan di tahun 2020, ini data yang 2019 ke 2020, mungkin sekarang 2021 lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena apa? Karena proses terjadinya perubahan pola hidup masyarakat. Yang tadinya semua berbelanja, contoh pada saat sebelum pandemi ini kan semua senang semua belanja di mall gitu kan, belanja di supermarket, belanja langsung datang ke outletnya, semua senang seperti itu. Karena orang datang ke mall nggak cuma beli kan, kadang ada yang pengen nonton sekalian, pengen makan sekalian gitu kan, atau mencari hal-hal
yang sebetulnya nggak dicari, ya akhirnya dapat gitu. Nah, sekarang karena ada pandemi ini, akhirnya pola hidup masyarakat dipaksa. Ini sebenarnya ada pemaksaan ya. Karena setelah WHO menetapkan bahwa COVID ini adalah pandemi di dunia, maka semua orang ketakutan dulu. Awal-awal 2020 itu orang tuh 2019 ya. 2020 2019 awalnya ya. 2020 ya. 2020. Oh iya 2020 Bang. Indonesia ya. Semua orang takut gitu. Kita mau keluar aja takut. Kita mau aktivitas dimanapun takut. Bahkan jalan-jalan itu praktis semua sepi ketika awal mula COVID. Tapi sekarang sebetulnya udah enggak ya. Semua kalau di daerah di kampung saya ini yang namanya kampung ya di Bekasi ini, itu yang pakai masker itu udah jarang. Yang kalau kita ada acara-acara di masjid, di musola itu bebas aja. Tapi salah sih sebetulnya. Nah, ini membuat pada akhirnya masyarakat semua beralih membeli secara online. Saya punya junior juga, APP juga, 2020, dia sebagai Search Engine Optimization di JDID. Dia mengatakan bahwa penjualan naik sampai beratus-ratus% JDID itu semenjak pandemi. Dan dia juga WFH ya, sejak COVID itu WFH dan semua kerja secara dari rumah, dan itu semua naik penjualan. Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan lain sebagainya itu naik. Karena pola hidup yang berubah sehingga pembelian secara online itu naik, maka otomatis ya yang berdampak naik juga adalah bisnis logistik. Lanjutnya, Mbak. Nah, ini beberapa media, ini saya cuma ambil berdua aja dari sekian banyak, bahwa pandemi corona ini membuat tren kenaikan jasa logistik itu naik. Bahkan naiknya itu nggak sedikit gitu. Yang saya bilang tadi 30% itu minimal. Sekarang mungkin kalau data terbarunya bisa 40-50% kenaikan. Lanjut. Nah, bagaimana potensinya ya? Sangat besar gitu. Saya bilang bahwa karena perubahan pola hidup ini, akhirnya bisnis ini naik, bisnis logistik itu kenaikannya luar biasa, dan bisnis ini, saya memang membandingkan akhirnya. Ketika saya berbisnis travel itu udah benar-benar, ini saat ini benar-benar saya kunci, tutup, saya nggak pernah bikin konten YouTube tentang travel, saya nggak pernah iklan lagi tentang travel, karena saya coba berkali-kali juga gagal terus. Saya buka paket bahkan ke Bali itu cuma 1 juta ya. Ke Lombok itu 800.000, belum sama tiket sih. Yang biasanya 1.500.000, itu nggak bisa gitu. Kita juga buka Turki yang sudah buka karena Turki itu pemerintahnya sangat support meskipun sedang pandemi. Ketika misalkan di sana ternyata suspek positif COVID, itu langsung di cover sama pemerintah. Isolasi segala macam, biaya hidup ditanggung sama pemerintah Turki. Karena mereka berharap memang dari pariwisata itulah mendapatkan devisa. Khusus untuk Turki. Kita sampai jual harga termurah ke Turki selama 1 minggu itu cuma 7.500.000, 7.900.000. Itu pun nggak ada yang mau. Jadi luar biasa gitu. Harapan kita sebetulnya di akhir 2020 Desember kemarin pas tahun baru itu terjadi peningkatan orang yang datang ke Bali, orang datang ke Lombok, karena Bali Lombok itu adalah parameter pariwisata di Indonesia. Ternyata pemerintah mengeluarkan bahwa ketika harus liburan ke Bali harus menggunakan rapid antigen. Praktis semua banyak banget yang kita cancel juga karena nggak bisa datang ke sana, harus bayar yang ditambah lagi 200 kalau misalkan keluarganya ada 5 harus ngeluarin 1 juta dan lain sebagainya, itu nggak mau. Nah, tapi bisnis logistik saat ini padahal krisis tapi justru malah naik. Artinya bisnis yang tahan krisis ya. Nah, namun masalahnya ya bisnis ini juga banyak tantangannya. Ya, lanjut. Nah, untuk bisa memulai, kita anggaplah yang paling gampang itu kalau menurut saya adalah di bisnis kurir ya.
pengiriman barang yang sudah akhir ya, finish good itu dari marketplace atau dari toko online atau penjual segala macam ke konsumen akhir. Biasanya itu dilakukan oleh yang saat ini udah tenar ya, seperti Ninja, Si Cepat, JNE, JNT dan lain sebagainya. Itu untuk bisa, anggaplah kita mau bisnis itu gitu. Kita sebagai lulusan APP, kita pengen buka itu, dan ternyata investasinya itu besar. Kenapa besar? Karena yang harus kita siapkan, kita harus menyewa lokasi usaha, kita harus membeli alat transportasi, karena harus, oke lah misalkan kalau kurir kita rekrut karyawan, dia punya motor, dia bisa bayar sendiri, tapi kadang ada poin dari, misalkan kalau di Kabupaten Bekasi itu, poinnya itu di Cikarang ya. Jadi dari Cikarang kita harus ambil ke tempat kita, itu kita harus punya mobil tentunya. Harus investasi mobil. Kita harus siapin timbangan, kita harus beli meja, kursi, dan lain sebagainya. Kita harus beli peralatan dan perlengkapan. Kita harus membuat surat izin dan lain sebagainya. Dan total biaya investasinya, ini menurut beberapa sumber ya, ini dari media online juga saya ambil, itu ratusan juta, 126 juta. Ini beda-beda. JNE, Tiki, kemudian Si Cepat, Ninja, dan lain sebagainya itu beda-beda. Belum lagi ada yang memang ekspedisi yang tidak memiliki, tidak di-franchise-kan atau tidak dibeli, tidak dijual lisensinya. Oke, itu selanjutnya Mbak. Nah, saya bersyukur Alhamdulillah semenjak Juli 2020 di saat bisnis pariwisata itu turun drastis, akhirnya di sistem yang saya miliki itu ada yang namanya satu sistem namanya multi ekspedisi. Jadi ada satu menu tambahan pengembangan di mana dari satu sistem yang saya miliki itu kita bisa membuka banyak layanan. Di sini ada Ninja, ada Antar Aja, ada Si Cepat, ada Layan Parcel, RPX, JNT, Garuda Indonesia Kargo, ada JNE juga. Sempat ada Tiki, tapi Tiki di down dulu karena harus ada perubahan kerjasama. Jadi ada 10 ekspedisi yang menjadi yang tergabung di dalam satu sistem. Nah itu saya punya sistem itu gitu. Itu yang akhirnya saya kembangkan. Lanjut. Karena ada peluang itu, jadi saya merunut akhirnya kan, ada peluang bisnis ekspedisi, bisnis logistik, bisnis ekspedisi, kemudian marketnya potensinya besar, kemudian saya punya sistemnya, saya test case gitu, saya buat komunitas, namanya komunitas DLC Community, itu bisnislogistik.club. Di dalam komunitas ini saya mengelola saat ini hampir 70 agen dan distributor di Indonesia. Itu ada dari Sumatera, semua hampir pulau kecuali Papua dan Sulawesi sedikit. Ada yang di Kalimantan itu udah perbatasan dengan Sabang, dengan Malaysia ada. Dan kenapa di Papua agak susah? Karena memang infrastrukturnya yang belum baik gitu kan. Ada hampir 70, saya yang mengejar bagaimana bisa sampai 100 agen dan distributor di dalam DLC community ini. Lanjut. Prosesnya sama, proses yang dijalankan itu dari konsumen, kemudian kita sebagai merchant, kemudian kita input ke data ke dalam sistem, sampai muncul nomor AWB atau nomor resi. Jadi nomor resinya ini asli dari Si Cepat, asli dari Ninja, dari semua yang tadi 10 itu nomor resinya ini asli. Nanti kurir jemput ke tempat kita, nanti diantar ke gudang, baru diantar ke penerima. Ini proses. Lanjut. Nah, udah sampai sini aja dulu, nanti kita diskusi. Itu sedikit ya, itu sedikit pemaparan dari saya. Nanti lebih lanjutnya kita bisa diskusi. Terima kasih. Oke, tadi penyampaiannya sangat menarik ya dari Bang Fauzi.
Kira-kira ini kita mau diskusi atau ada Abang udah mau menerima tanya jawab nih. Mungkin teman-teman yang udah punya pertanyaan dari penyampaian Bang Fauzi tadi, mungkin bisa langsung aja, siapa tahu bisa jadi bahan diskusi juga buat kita gitu untuk didiskusikan. Kepada teman-teman silakan yang punya pertanyaan langsung aja. Gimana nih teman-teman? Ada pertanyaan mungkin? Ada yang kurang jelas? Oke, ini ada pertanyaan nih dari Reno Bahari. Sebentar, saya bacain Bang. Dari Reno Bahari. Assalamualaikum Bang Fauzi, saya mau bertanya. Dari sejak awal mendirikan dan menjalankan bisnis, Abang pasti sudah melalui berbagai tantangan dan masalah. Menurut Abang, selama menjalankan bisnis logistik ini, tantangan apa yang paling berat? Terima kasih. Jadi pertanyaannya ini Bang, apa sih tantangan yang paling berat dalam menjalankan bisnis logistik ini gitu loh? Karena kan Abang bisa dibilang baru terjun juga, pasti tadi seperti Abang bilang banyak prakteknya dibandingkan teorinya. Secara otomatis kan pasti Abang lebih mengalami gitu loh tantangannya, kesulitannya, ataupun kendala-kendala yang dihadapi selama membangun bisnis ini. Kira-kira apa tuh Bang tantangannya? Ya, sebenarnya tantangan di bisnis itu kalau orang bilang itu kebanyakan modal ya, modal. Itu makanya tadi yang saya bilang juga di slide itu tantangan utamanya adalah modal. Sekarang begini, kalau misalkan, makanya saya bilang tadi, mana yang mau kita mainkan itu tergantung dari kemampuan kita. Contoh yang tadi kalau kita mau main di jalur udara misalkan, jalur darat ya, kita mau trucking misalkan. Apakah kita punya truknya? Apakah kita punya transportasinya? Atau misalkan kita mau main pergudangan, kita sebagai bisnis logistik yang di bidang penyimpanan barang gitu kan, gudang. Apakah kita punya gudangnya gitu? Infrastruktur gudangnya itu kita punya. Nah, makanya yang paling enak dimainkan itu adalah main jasa pengiriman barang yang saya bilang tadi. Itu modalnya relatif lebih ringan ya. Kalaupun teman-teman mau langsung buka seperti JNE, itu modalnya masih bisa kita cari lah, misalkan 50 atau 100 gitu. Cuma tetap aja kalau mahasiswa juga 50-100 kan berat ya. Nah makanya ada potensi dan peluang ini yang saya jalankan ini gitu. Jadi kesusahan banyak orang ini sekarang ini kan teman-teman UMKM susah gitu. Banyak yang bisnis yang susah. Teman-teman jaringan saya di travel juga parah gitu. Ada yang jual, mohon maaf gitu kan, ada yang jual wedang uwu gitu kan. Ada yang jual apa aja dijual gitu. Dan ada peluang ini saya tawarin ke mereka, oh mereka tertarik gitu. Ya udah deh, bro saya join. Karena modalnya minim banget. Yang saya bilang di satu sistem, memang kalau normal itu untuk menjadi agen itu 2 juta. Tapi karena saya tahu kondisinya susah lagi pandemi seperti saat ini, saya kasih diskon. Jadi diskon pandemi yang tadinya 2 juta, itu saya diskon 50%, saya tambah 60%. Jadi cuma 400.000, teman-teman itu, mereka itu semua udah bisa buka. Dan bukanya bisa dari rumah gitu. Cukup dengan pasang spanduk, punya handphone, tidak punya printer juga nggak masalah. Itu bisa menerima pengiriman barang. Komisinya juga lumayan. Kayak cepat itu komisinya 25%. Biasanya rata-rata kalau ada yang 25%, ada yang 10, ada yang 15, beda-beda. Seperti itu. Tantangannya memang modal, tapi kita cari solusinya pasti ada. Oke, mantap sekali ya. Tapi emang nggak bisa dipungkiri, emang modal itu merupakan salah satu ujung tombak bisnis ya. Karena kalau nggak ada modal juga kita nggak bisa bergerak gitu kan. Tapi ntar ada tambahannya lagi Mas, selain modal. Modal kita udah punya sistemnya, kita sudah punya peralatannya, kita beli timbangan, kita udah pasang spanduk. Konsistensi dan promosi. Gitu. Ya mungkin banyak orang juga yang punya
seperti saya, tapi tidak bisa menjualnya juga banyak gitu. Karena memang saya fokus dari 2000 itu di pemasaran, khususnya di digital marketing. Dan yang paling enak itu nanti saya kasih tahu caranya gitu kan. Saya memang sekarang lebih banyak main di YouTube, di Instagram, kemudian saya FB Ads, kemudian YouTube Ads, Google Ads, website segala macam itu kita mainkan. Makanya bisa sampai dalam 2 bulan saya mulai efektif itu Januari, Februari itu sudah 70 disiplin dan agen. Ya, tuh. Selain modal juga tadi benar yang tambahin nama Bang Fauzi ya. Utamanya juga marketing tuh. Marketing itu penting banget sih, apalagi sekarang era digital, semuanya serba digital. Jadi mendapatkan traffic dari internet pun itu harus dilaksanakan karena emang menguntungkan banget karena reach-nya bisa ke banyak orang ya. Oke. Untuk next-nya nih ada pertanyaan dari Tanzila nih. Permisi Bang, saya Tanzila dari jurusan logistik. Mohon izin bertanya, bagaimana cara mendapat modal dalam kondisi pandemi saat ini? Nah, dari sudut pandang Abang sebagai pelaku usaha nih, cara dapat modal itu kan sebenarnya banyak ya. Bisa mungkin sekarang kemarin dengar-dengar juga ada pinjaman yang diringankan dari bank gitu. Atau mungkin Abang ada pengalaman sendiri gitu bagaimana cara mendapat modalnya? Oke, ya. Kalau saya memang tidak menyarankan untuk meminjam ya. Kalau setiap kali yang nanya bagaimana kita bisa mendapatkan modal dan ternyata itu tidak yang paling utama ya. Saya punya masalah panjang sebetulnya di masalah uang itu kan. Karena kenapa kita suka mudah minjam, akhirnya kita sulit untuk mengembalikan, akhirnya kita punya utang. Ya belum tentu sebetulnya bisnis yang kita jalankan itu akhirnya oke gitu kan, sehingga kita mampu untuk membayarnya. Yang banyak terjadi juga kita sudah pinjam bank segala macam, akhirnya macet karena bisnisnya mati, akhirnya kita punya utang gitu. Ya walaupun itu resiko bisnis yang harus kita jalankan. Saya pernah mengalami itu di 2016, 2017. Saya tidak pernah meminjam modal sebetulnya, tapi saya pernah tertipu tiket bodong yang nominalnya hampir 100 juta, itu hilang saja gitu kan. Ya tapi ya akhirnya itu yang membuat saya akhirnya tidak mau punya masalah di situ. Nah teman-teman yang kalau masalah modal itu sebetulnya kalau idenya itu bagus, untuk di awal teman-teman bisa join sama yang punya duit. Contoh misalkan buat teman-teman ada yang contoh misalkan mau buat ekspedisi, misalkan. Buka ekspedisi modalnya dengan sistem spanduk segala macamnya itu butuh misalkan dana 2 juta lah katakan. Kecil kan sebetulnya, ya tergantung juga, ada yang bilang kecil ada yang besar. Nah kalau yang itu menganggap besar, ya carilah partner-partner gitu kan. Misalkan kita bikin nih bareng-bareng dulu nih di awal, misalkan 4 orang, nanti ada yang ngasih 500 kan jadi 2 juta, kan lebih mudah. Tanpa kita harus meminjam, tapi komitmen bersama. Nanti ketika satu itu sukses, kita buka lagi dengan profit yang kita dapat, kita buka lagi. Akhirnya masing-masing ntar punya masing-masing. Saya pikir solusinya seperti itu. Atau sekarang begini, kalaupun misalkan mau bisnis logistik harus punya modal besar, janganlah dulu main logistik dulu gitu. Kalau misalkan harus punya 5 juta atau 10 juta, jangan main di situ dulu. Sekarang banyak bisnis online, apalagi teman-teman milenial, itu bisa mulai bisnis tanpa modal. Yang bisa menghasilkan nanti uangnya dikumpulkan, baru main bisnis logistik atau ekspedisi gitu. Contoh misalkan main affiliate, main dropship. Kayak Tokopedia itu udah ada dropshipnya. Terus affiliate, dropship, reseller segala macam yang modal kecil dulu. Saya juga seperti itu awalnya kan. Saya main affiliate marketing, toko Dewa Web, Niaga Hoster, sebagainya. Nah itu dari situ yang kecil itu kumpulin uangnya, baru kita main yang lebih besar. Awalnya gitu. Oke. Ya itu dari jawabannya Bang Fauzi tadi juga sebagai peringatan juga nih kepada teman-teman yang mau berusaha, mau menjalankan usaha, kalau bisa ya jangan pinjam dari bank dulu, atau kecuali kalau misalnya mungkin idenya atau bisnis sudah mulai matang kali ya Bang ya, mungkin bisa gitu untuk meminjam, tapi tidak disarankan begitu ya Bang ya.
Iya, karena kalau bisnisnya baru terus mau minjem duit juga bang nggak bakal ngasih. Iya sih, karena belum ada reputasinya ya. Iya, nunggu bank itu akan melihat dulu pembukuan kita beberapa tahun ke belakang, oke, bagus, baru akan dikasih sama bank. Oke, siap. Oke, pertanyaan selanjutnya ada lagi nih dari Caca. Bagaimana caranya bersaing agar bisnis kita tidak redup? Lihat persaingan bisnis makin tahun semakin ketat nih Bang. Gimana nih Bang? Pendapat dari Abang. Jadi kan bisnis nih setiap tahun tuh pasti selalu ada yang baru kan, selalu ada rival mungkin atau ada bisnis tipe baru, model baru nih. Terus caranya bersaing nih, kita punya bisnis nih supaya nggak redup gitu loh. Misalnya kita bergerak di bidang logistik tuh, kan pasti setiap tahun ada aja gitu yang mungkin mendirikan perusahaan baru yang menjadi rival kita gitu ibaratnya. Nah, caranya supaya kita tetap stand out gitu. Karena kan persaingan itu juga makin ketat gitu. Hal yang bisa dilakukan lah ibaratnya supaya kita bisa tetap eksis di bisnis itu, sedangkan banyak orang juga yang terjun ke situ gitu Bang. Kalau saya itu kuncinya memang di pemasaran ya. Kita menguasai tools pemasaran, kita menguasai market yang mau kita garap, kemudian kita kuasai dan kita orang yang harus terus belajar. Ini yang paling penting nih. Jadi sebetulnya apa sih kalau bisnis itu kan sebetulnya sama aja ya. Mau produknya misalkan jasa pengiriman barang, mau produknya itu travel, mau produknya itu media, itu kan sebetulnya sama aja. Saya dari 3 bisnis yang saya jalankan itu ya sama-sama aja. Yang berbeda itu adalah perubahan cara memasarkannya dan perubahan tools pemasarannya. Teman-teman milenial ini kan senang semua di online ya, makanya semua kemarin beberapa tahun belakangan itu semua beralih ke online. Harus bisa menguasai online. Makanya sampai hari ini, walaupun saya punya beberapa tim ya di perusahaan saya, apalagi saat ini saya lagi membuka magang. Jadi alhamdulillah udah masuk 20-30 orang yang mendaftar magang untuk copywriting, graphic design, sama video editor. Nah itu kita juga harus belajar gitu. Jadi perubahan nih, contoh misalkan kita bisnis ekspedisi ataupun misalkan kita masarin kurir gitu kan, bagaimana radius 5 km di tempat kita buka, itu harus tahu kita semua. Sebenarnya kalau misalkan ilmu Facebook Ads yang lalu itu gampang banget, kita tinggal kita pasang iklan reach ya di fanpage, kemudian jangkauan kita buat titik radius 5 km, nanti akan ke grab orang-orang yang ada di sekitar 5 km dari tempat kita. Nah ternyata kan seiring berjalan perubahan pola masyarakat yang tadi banyak main di Facebook pindah ke YouTube sekarang. Makanya data terbaru YouTube adalah platform media sosial yang paling banyak digunakan saat ini. Akhirnya apa? Akhirnya kita mau tidak mau harus belajar YouTube. Kita belajar bagaimana bikin video, kita ngedit video, terus kita pelajarin itu sampai akhirnya kita bikin. Terus bagaimana kita harus belajar search engine optimization SEO dari YouTube, sehingga YouTube video yang kita upload itu bisa dijangkau oleh banyak orang. Nanti dari YouTube ini, sebelum Facebook, kemudian ke Instagram, orang ramai-ramai main Instagram, sekarang orang ramai-ramai di YouTube. Ini lagi ada pergerakan dari YouTube kemana nih? Ke TikTok. Jadi TikTok potensial nih sekarang nih. Banyak pebisnis yang memanfaatkan TikTok untuk media promosi. Nah, proses pergerakan itu terjadi sangat cepat sekali sekarang. Yang menjadi problem ketika kita tidak mampu untuk beradaptasi dari semua itu, maka produk apapun yang kita miliki, kita nggak akan bisa. Kita nggak akan bisa bersaing. Tapi ketika kita menguasai media, kita menguasai teknologi, maka insya Allah kita masih tetap survive. Gitu. Kalau misalkan ternyata bisnisnya udah benar-benar parah, mati, kayak sekarang travel udah nggak bisa, tahun-tahun ini nggak bisa, udah saya suntik mati dulu, nanti baru kita hidupkan lagi. Gitu. Berarti poinnya harus bisa berimprovisasi, terus beradaptasi juga ya Bang sama keadaan yang sekarang juga. Terus karena kan sekarang semua juga serba digital kan,
saya mau nyerempet lagi nih ke ini Abang tadi, karena saya juga agak interest sama poin yang tentang FB Ads, Google Ads, SEO gitu. Itu kan karena serba digital ya, jadi itu kan jadi ujung tombak bisnis, apalagi digital marketing juga sekarang ini banget kan, maksudnya sering banget dipakai sama orang-orang gitu, ketimbang marketing konvensional pada umumnya gitu kan. Nah, ini pertanyaan personal aja nih Bang dari saya. Bisa nggak sih Bang sedikit jelasin gitu perihal digital marketing sama tadi Google Ads, FB Ads gitu loh. Itu cara kerjanya itu gimana sih gitu loh. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang punya bisnis kan, siapa tahu bisa gitu memakai itu kan, FB Ads, Google Ads, mulai dari AdSense yang ada di internet gitu loh Bang. Itu cara kerjanya gimana dan cara makainya itu kayak gimana sih gitu. Iya. Ini di luar ini nggak apa-apa ya. Jadi kita ngomongin tools pemasaran ya. Tapi ini masuk dalam kategori bisnis kan. Kita ngomongin bisnis logistik. Makanya kalau ngomongin bisnis logistik sama ilmu logistik itu beda kan. Kalau ilmu logistik semua kita ngomongin teori-teori. Tapi kalau ngomongin bisnis logistik berarti kita ngomongin banyak komponen. Bicara masalah inilah di jasa ya. Berarti kita ngomongin orangnya, kita ngomongin produknya, jasanya, terus promosinya gimana, tempatnya seperti apa. Yang 7 promotion mix yang ada di bisnis jasa ya. Nah itu kita bedah sebetulnya. Tapi terlalu panjang kalau kita ngomongin itu. Nah contoh misalkan gini, Mas. Saya dari 2015 saya selalu belajar, pokoknya bisnis belajar, bisnis hampir tiap hari saya belajar. Saya beli banyak sekali tutorial, saya beli banyak kali e-course gitu kan. Saya join di kelas-kelas internet marketing gitu kan. Saya join di SB1M. SB1M Sekolah Bisnis 1 Miliar punyanya Berto di FX Sudirman. Kuncinya sebetulnya kita harus menguasai semua yang ada, tapi harus satu yang kita fokuskan. Kita sebetulnya bicara masalah bisnis, saya bilang tadi, kita mau bisnis apapun, ketika kita mampu untuk menjualnya, itu akan menghasilkan uang. Ujungnya apa sih? Sebenarnya kan cuan. Ya. Kita yang cuan gitu. Kalau cuannya, kita bisnis apapun, idenya bagus. Ini kan terkadang anak APP itu idenya bagus. Gue nih punya konsep ini bla 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 segala macam. Tapi eksekusinya lemah, ya nggak dapet cuan gitu. Nah kita sekarang tuh gimana cuannya itu datang. Gitu. Cara mendatangkan uang ataupun mendatangkan cuan itu caranya adalah bagaimana kita bisa mendatangkan traffic sebanyak mungkin ke nomor WA kita. Kalau kita sebagai CS-nya langsung. Ya. Dan bagaimana cara untuk mendatangkan traffic ke WA kita? Ya, contohnya misalkan saya menjual bisnis multi ekspedisi. Ya, saya menjual bisnis multi ekspedisi. Untuk menjadi agen itu investasinya 400.000, untuk menjadi distributor investasinya itu 1 juta. Yang saya lakukan adalah membuat video-video tutorial tentang bisnis logistik atau bisnis ekspedisi itu sehari 1 di YouTube dengan hampir 5 channel YouTube. Jadi ada channel Fauji Gani, multi ekspedisi, 1 juta kurir, dan banyak lain. Ada 5 saya punya channel YouTube. Jadi dari setiap channel YouTube ini, setiap hari saya bikin 1 video, durasinya 3-5 menit, ada yang 10 menit. Ini satu. Jadi 5 video saya buat setiap hari. Ini sudah jalan kurang lebih berapa bulan ya? Hampir 5 bulan lah. Nah, ini adalah teknik namanya massive imperfect action. Jadi masif dulu kita bikin banyak sekaligus. Ini bukan spam ya. Kalau spam beda lagi. Kita masif aja dulu, memproduksi konten sebanyak-banyaknya, kita penuhi semua channel kita, sehingga orang kalau cari ketemunya kita lagi. Nah begitu juga sama. Kita mainkan di Instagram. Cara yang saya lakukan juga sama. Ini kita bicara gratisan ya. Jadi ada yang cara berbayar, ada yang cara gratis. Saya memang lebih banyak main cara gratisan. Instagram untuk menjual paket tur internasional saya di Refit Trip, saya membuat 20 akun Instagram. Di mana setiap akun Instagram itu setiap harinya minimal saya posting 5 konten tentang travel. Artinya ada sekitar 100 konten yang kita upload setiap hari. Belum lagi Facebook,
Belum lagi kalau Twitter saya nggak main, WA status. WA status itu penting sekarang. Jadi ada YouTube, ada Facebook, Instagram, WA, terus sekarang harus bisa TikTok ya, dan website. Kita harus punya website. Jadi dari traffic YouTube, Instagram, Facebook segala macam nanti akan datang ke website dulu di landing page ya. Landing page itu adalah halaman yang kita buat untuk menjelaskan produk atau jasa kita. Kemudian dari landing page itu maka diarahin untuk call to action to ke WhatsApp atau ke CS atau ke nomor kita. Maka akan terjadi transaksi pembelian. Jadi 5 itu harus dikuasain tuh Mas. Facebook, YouTube, Instagram, WA status, dan website. Siap. Oke Bang, thank you infonya nih Bang. Jadi dapat insight baru nih. Siapa tahu kan nanti kalau kita mau mulai bisnis, jadi udah tahu basicnya itu tentang ads ya. Oke nih Bang, untuk selanjutnya, kalau nggak salah kemarin Abang minta ini ya, buat muterin video demo sistem ya, sistem ekspedisi ya? Iya. Bisa kita putar dulu ya Bang? Iya, nggak apa-apa. Oke. Jadi sistem yang saya punya terkait bisnis ekspedisi ya. Oke. Untuk panitia boleh langsung di-share aja videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendemokan ya, demo sistem. Dipercepat aja nggak apa-apa. Demo sistem travel on pengiriman barang, bahwa hanya dengan satu sistem, namun kita banyak ya login ke transaksi.klikmbc.co.id login. Nanti kalau saya sudah distributor RF Retrip, masukkan passwordnya, kita akan login. Ini tampilan home. Nah, ini tampilannya. Jadi seperti apa sistem ini? Sistem ini sebetulnya awalnya adalah sistem untuk reservasi tiket pesawat. Dipercepat lagi. Namun selalu berkembang setiap waktunya, maka muncul satu persatu. Langsung sampai bagian mana gitu atau gimana Bang? Di aja di apa? Skip gitu. Dikit-dikit juga nggak apa-apa. Soalnya agak lama 10 menit. Nah ya gitu deh. Pakai apa tuh namanya? Dipercepat ya. Untuk tiket pelni, tiket bioskop, kemudian kapal feri, kereta api, hotel, bis, travel, bis akap, MotoGP, dan lain sebagainya, sampai ke isi pulsa, GrabPay, GoPay, token listrik, PLN, Brizi, Oppo, Dana, Shopee, dan lain-lain, Kredivo, Telkom, BPJS, ini banyak banget ya. Dan yang terbaru itu adalah MMBC Express ya. Jadi bagaimana sebetulnya cara mengoperasikan sistem MMBC Express? Yang pertama, jika teman-teman mendapatkan order pengiriman barang, maka buka menu ini, strip 3 ini. Nah, lalu ke MMBC Express, ini kan new ya. Jadi MMBC Express ini memang produk baru yang baru banget di launching di bulan ini. Nah, kemudian teman-teman akan masuk ke form order ini, agak lama. To-door, sprinter pick up akan datang ke lokasi kamu dan mengambil paket kamu. Jadi
kita hanya menerima order di rumah atau di toko, ya. Kemudian nanti setelah itu, setelah kita input data, maka sprinternya itu akan datang untuk pick up barang kita. Ini keren kan? Jadi nggak usah pusing-pusing nganterin barang atau ngirim barang. Contoh misalkan saya di Sawangan. Saya di Sawangan, kemudian kita mau kirim ke Bekasi. Dari Sawangan ke Bekasi, saya mau kirim ke Sukatani. Mana Sukatani? Nah, ini rumah saya juga di Sukatani. Berarti 1 kilo, tampilkan cashback, nanti akan tampil cashback ya. Lanjut. Mohon tunggu, sedang mencari sprinter yang siap. Nah, ya sudah muncul di sini siapa aja yang bisa mengirim. Nah, di sini nanti dalam pengembangan ya ada GoSend, ada Grab mobil, Grab instan, Grab Express ya. Nah, ini dia yang bisa. Ninja Express 9.000. Nanti akan di pick up hari ini di atas pukul 15. YNT tidak bisa, si cepat bisa di pick up nanti hari ini juga setelah jam 15. Mau best atau siun, si cepat 1-2 hari ini sampai 10.000. Bebas mau kirim yang mana. Cashback-nya 900. Di sini cashback-nya 1.500. Wah, lumayan kan? Contoh, kita mau kirim pakai si cepat 1-2 hari. Kita klik saja. Nah, maka di sini kita diminta untuk mengirimkan detailnya ya. Detailnya kita isi paketnya misalkan sabun. Kategori barangnya ini barang. Harganya 50.000. Jumlah barangnya 1. Data pick up rumah misalkan ini ya, Sawangan. Kode pos 16530 misalkan. Nama jalannya Jalan Melati Blok A4 nomor 6 RT 02 09 Pengasinan ya. Pengasinan Sawangan Depok. Alamat lengkapnya harus diisi karena nanti alamat inilah yang akan dicari. Misalkan data pick up-nya, data pengirimnya, kan ada tuh biasanya si pengirim itu nulis. Kita pakai data yang ada aja. Data lengkap penerima, misalkan penerimanya Agus, nomor telepon 08999 97499. Kecamatan Sukatani, kode pos penerima 17630 kita masukin. Nah, ini harus lengkap juga. Misalkan di rumah saya Jalan Kampung Gandu nomor 3 RT 0201 Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani. Masukkan password. Ini teman-teman itu akan order now. Order now, ini agak lama ya, nunggu dulu. Setelah selesai maka akan tampil seperti ini ya. Akan tampil seperti ini dan ini harus di print. Harus di print, nanti dipotong 2, yang satu untuk ditempel di paket, yang satu untuk dikasih ke pengirim. Dikasih yang ke pengirim. Maka nanti kita bisa lihat ya, kita lihat tracking paket misalkan ya, tracking paket, bagaimana tracking paket si cepat berat seperti ini, paket kamu belum di pick up ya, nanti akan di pick up, masih dalam proses. Oke, kemudian laporan. Nah, sukses ya, laporan sukses. Nah, ini kita lihat seperti inilah ya pokoknya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman nanti akan lihat seperti ini. Ini yang satu ditempel di paket, yang satu lagi itu dikasih ke si pengirim. Baik, itu aja demo sistem dari saya. Semoga bermanfaat dan
menambah informasi buat teman-teman semua yang bagi yang ingin join bisa hubungi saya di nomor yang ini nih ya. Ini nomor saya nih. Bisa hubungi di nomor ini atau nomor ini juga. Oke, itu tadi sedikit video dari Bang Fauzi tadi tentang website yang dia miliki ya, tentang ekspedisinya. Mungkin teman-teman di sini masih ada pertanyaan lagi nggak nih untuk narasumber kita? Kalau ada silahkan di kolom chat tulis saja pertanyaan, nanti saya bacain. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanya lagi nggak nih? Masih dibuka nih buat pertanyaan. Kalau misalnya teman-teman masih ada yang kepo atau penasaran, bisa langsung tanya aja di kolom chatnya. Masih ada waktu ya? Panitia gimana, masih ada waktu atau ini? Masih Bang, masih Kak. 7 menit lagi ya, sampai 10.50. Ya. Oke, berarti ini ada masuk nih satu pertanyaan. Ada satu pertanyaan lagi, mungkin bisa kali ya, Panitia? Oh iya, bisa, nggak apa-apa. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih Bang. Mohon izin bertanya, bagaimana cara mengelola data yang baik supaya lebih teliti lagi? Mungkin maksudnya cara mengelola datanya kali ya Bang, biar lebih rapi dan terstruktur mungkin gitu. Itu gimana tuh Bang caranya? Ini datanya data apa nih? Halo? Datanya data apa? Penanya mungkin bisa diperjelas datanya data apa gitu. Atau mungkin cara Abang dalam mengelola data di perusahaan Abang gitu loh. Jadi mungkin dia nanyanya ke arah di perusahaan yang Abang jalankan gitu kan, pasti ada beberapa data tuh yang kalau misalnya kita nggak database Bang, katanya database di perusahaan gitu. Iya, iya. Kalau sekarang sebetulnya udah enak. Kita semua itu udah tersedia. Kalau teman-teman itu sering update tentang aplikasi ya, aplikasi yang tersedia itu, kayak contoh misalkan ngomongin masalah keuangan. Keuangan itu kita udah banyak aplikasi-aplikasi kayak aplikasi kasir online, kemudian laporan keuangan online, segala macam. Itu bisa kita pakai. Kalau dulu kan susah ya. Kalau dulu tuh nggak ada yang nge-develop itu. Kita semua kebanyakan manual. Waktu saya di perusahaan konsultan di PT Linoku sebelum saya usaha, kita semua data keuangan dibuat secara manual di Excel. Kemudian data-data laporan pajak, data konsumen, segala macam semua kita buat. Nah, sekarang lebih enaknya lagi kan ada Google Drive yang bisa diakses juga oleh tim kita gitu kan, bisa kita share itunya. Contoh misalkan kayak sekarang saya jarang sekali membuka Excel yang manual ya. Seringkali saya buka Google Spreadsheet ya. Itu enak karena itu udah tersimpan, kita mau dimanapun, nggak mesti harus kita buka laptop kita kan, tinggal dibuka aja selagi ada jaringan internet. Masuk kayak bikin PowerPoint segala macam, semua udah bisa kita bikin kayak di Canva. Jadi nggak usah ribet kan, kalau di laptop itu kan semua harus kita simpan di dalam satu file, kemudian filenya nanti. Belum lagi kalau file hilang segala macam, repot. Seperti itu. Jadi based on internet kalau sekarang. Jadi harus familiar dengan yang kayak gitu. Oke, berarti pendataan juga udah ini semua ya, udah digital semua, udah rapih lagi ya, udah maksudnya caranya juga udah berbeda dari yang dulu mungkin ya, karena kan sekarang udah yang kayak Bang bilang tadi, aplikasi juga udah banyak kan develop gitu
yang lebih lebih teliti lah ibaratnya gitu dibandingkan dengan cara manual ya Bang ya. Iya. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir bisa ya? Boleh. Oke. Permisi Bang, mohon izin bertanya, bagaimana nih bisa konsisten pada bisnis? Karena kan banyak tantangan yang dihadapi. Terus cara memotivasi diri agar bisa konsisten pada bisnis itu gimana sih Bang? Gitu. Oh iya. Ini sekaligus terakhir kali ya. Iya. Bisnis itu memang berbeda dengan kita bekerja. Yang paling mendasar itu adalah pemasukan tidak konsisten. Itu harus dipahami dan harus kita terima gitu. Kita siap dengan konsekuensi itu. Siapa yang pernah membayang? Saya juga pernah membayang ketika COVID itu datang ke Indonesia di bulan Februari, di akhir Februari awal Maret ya, yang waktu pertama kali di Depok. Padahal saya ingat banget bulan Februari tanggal 12, 13, 14 Februari 2020, saya berada di Lombok bersama teman-teman di pariwisata seluruh Indonesia. Kita di sana happy, kita senang-senang, kita karaokean bareng gitu kan. Di pulau ya, Gili Trawangan, kita happy di situ 2 malam. Menganggap bahwa seolah-olah COVID itu nggak akan datang. Gitu. Tapi ternyata di awal Maret itu COVID datang, Gus. Wah, ternyata luar biasa. Nah, kita tidak ada persiapan bahwa ini akan sepanjang ini, yang membuat akhirnya mau tidak mau kita tidak ada pemasukan. Nah, hal-hal yang seperti ini itu akan terjadi ketika kita berada di pilihan bahwa kita akan berbisnis. Beda cerita ketika misalkan teman-teman bekerja gitu kan. Gaji konstan lah, misalkan 5 juta gitu kan. Ya meskipun tetap aja resiko dipecat itu ada aja, tapi lebih safety ya dibanding bisnis. Nah, hal itu aja sebetulnya yang membedakan. Nah, lalu kemudian makanya Alhar itu sering nanya ke saya, kalau Alhar masih ada, Abang COVID ini udah setahun kok masih santai aja, nggak nyari-nyari kerjaan yang lain. Ya enggak. Jadi seberapa kita mampu untuk bertahan dalam kondisi apapun, ya minimal untuk keperluan hidup kita tercover dengan cara apapun, gitu, yang selagi halal. Gitu. Makanya dalam kondisi seperti ini, ya, teman-teman yang berbisnis itu selalu akan kreatif. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita jual? Apa yang harus kita jual? Selalu kayak gitu. Bisnis apa lagi yang akan kita jalankan? Media itu termasuk yang terdampak juga ya, karena saya itu kan punya rekan media, saya itu kan masuk di beberapa dinas di Kabupaten Bekasi. Karena anggaran pemerintah di tahun 2020 itu semua dialokasikan untuk penanganan COVID, maka termasuk anggaran-anggaran untuk media itu dipotong 50%. Sehingga itu juga mempengaruhi dari income saya di media. Nah, itu juga hal-hal yang kayak gitu. Tapi percayalah, ketika masa-masa awal-awal teman-teman merintis sebuah bisnis, kemudian sudah terbiasa dengan seperti ini, itu akan terbiasa gitu, akan siap, mental itu akan terbangun. Lalu pertanyaannya, apakah saya harus kerja dulu, kemudian saya bisnis? Itu pilihan. Tapi yang jelas, kalau teman-teman sering baca sering tonton YouTube-nya Mardigu ya, Bosman Mardigu, atau dia punya training, saya ikut training juga, Millionaire Mindset. Jadi sebetulnya apa yang kita lakukan adalah tergantung apa yang kita bangun di pikiran kita. Nah, bicara pilihan bekerja ataupun bisnis itu nanti akan terdampak kepada mindset kita. Ternyata mindset pebisnis dan mindset bekerja itu jauh berbeda. Terutama adalah kita berani mengambil resiko, ya, resiko ketidakpastian ketika berbisnis. Ketika sudah mindset terbangun sebagai, mohon maaf, misalkan bekerja udah cukup tahun-tahunan bekerja, kemudian mau mulai bisnis, sekali aja misalkan gagal, sekali aja bangkrut, pasti udah jatuh gitu. Dan akan sulit untuk bangkit lagi karena mengubah
mindset itu dibalikan 180 derajat untuk diubah. Baru dia benar-benar bisa termotivasi dan survive. Jadi seperti itu, teman-teman. Sudah dia lagi ya? Kayaknya udah deh Bang pertanyaannya. Sudah ya? Tapi masih ada sih yang nanya nih. Mungkin panitia udah kali ya? Apa perlu di ini lagi nih? Udah. Oke. Ya udah Bang, karena waktunya juga udah. Saya mas sebentar 5 menit ya. Oke. Jadi saya mau forum ini tuh karena bicara masalah bisnis logistik ya, dan saya juga ada sistemnya. Ini ada berapa orang ya semuanya ya? Semua ada 55 nih Bang sekarang. 55 ya? Iya. Nah, saya mau jadi supaya ini nggak cuma jadi acara yang hanya ngomong-ngomong aja, terus atau misalkan teman-teman berharap ilmu bisnisnya tapi tidak ada praktek, saya mau kasih 10 sistem agen buat teman-teman. Itu tanpa bayar, gratis. Nanti itu teman-teman panitia aja yang atur siapa yang berhak untuk. Jadi supaya setelah acara ini besok ataupun lusa teman-teman udah bisa buka bisnis ekspedisinya masing-masing. Mau di rumah, mau di kosan, mau di kontrakan, bebas. Yang jelas saya kasih sistemnya itu, sistem keagenannya itu gratis untuk 10 orang aja. Nah, tuh teman-teman ada kesempatan nih buat teman-teman yang mau memulai usaha tuh. Ada peluang untuk 10 orang ya Bang ya? Iya 10, udah banyak ya 10 lah. Masa semuanya? Ya. Tuh nanti mungkin panitia bisa diinin kali ya, disortir mungkin. Atau mungkin ada yang mau mengajukan diri juga nggak apa-apa nih. Bisa langsung ke ini aja nanti ke panitia bisa diiniin ke kontak person. Oke. Nah sekarang mungkin ini ya Bang closing statement nih Bang dari Abang. Silakan Bang closing statementnya. Oh iya. Oke, yang pertama kita bicara bisnis itu ya memang buat teman-teman pasti akan berpikir berkali-kali. Cuma intinya bicara bisnis logistik dengan ilmu logistik, ya ilmu itu penting, tapi tetap aja ilmu itu akan beriringan dengan apa yang kita lakukan di bisnis. Nah, yang sekarang adalah saya selalu bilang ke teman-teman atau ke adik-adik, karena saya juga masih aktif ya di teman-teman APP, ada di HMI, yang mau punya bisnis itu jangan selalu difikirkan gitu. Jadi eksekusi, itu intinya eksekusi. Bisnis sebagus apapun tanpa dieksekusi ya nggak akan terjadi uang. Nah itu pun sama seperti saya memang selalu seperti itu akhirnya. Karena udah kalau berkali-kali emang kalau di kampus kita selalu diajarin namanya business plan ya kan, studi kelayakan bisnis, itu ilmu-ilmunya memang saya belajar juga. Itu nggak apa-apa kita buat, tapi nanti ketika idenya muncul buat gitu, langsung eksekusi. Nanti secara bertahap SOP-nya kita mulai gitu, kita perbaiki. Nah teman-teman seperti itu, adik-adik yang mau berbisnis eksekusi aja. Nanti sambil jalan kita belajar terus belajar. Oh apa nih kita yang butuh? Oh pemasarannya. Ya kita belajar bagaimana cara pemasarannya. Oh pemasaran ternyata online. Kita belajar pemasarannya online. Online-nya apa nih? Ada Facebook, ada Instagram. Belajar terus aja. Sekarang kan ilmu itu udah banyak ya. Di Tokopedia aja dari ini saya kasih tahu ya, kayak e-course yang kayak Dewa Eka Prayoga itu punya e-course gitu kan, yang harganya 400, 1 juta, ternyata di Tokopedia itu ada yang 20.000. Jadi bajakan, jadi teman-teman bisa belajar. Ya emang salah sih, jangan diikutin. Tapi ya kalau emang duitnya terbatas, ya kita eksekusi kayak gitu aja. Nah jadi itu teman-teman, eksekusi yang paling penting itu adalah action. Nanti pelan-pelan kita akan tahu caranya.
Itu aja, Mas. Oke, berarti intinya adalah eksekusi ya Bang ya? Jangan Ya. wacana doang ya? Oke. Oke Bang, terima kasih banyak atas materi yang sudah disampaikan. Materinya sangat bermanfaat sekali, sangat membuka wawasan baru tentang bisnis, dan juga ada hikmah yang banyak bisa diambil ya, terutama tentang eksekusi dan taking action gitu. Oke, saya ucapkan terima kasih nih kepada Bang Fauzi yang sudah menyempatkan waktunya nih untuk menyampaikan sedikit banyak ilmunya pada kita semua. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan juga teman-teman bisa langsung menerapkan nih. Dan jangan lupa tuh tadi ada Bang Fauzi bilang untuk 10 orang Bang Fauzi mau kasih sistem ekspedisinya nih. Jadi teman-teman nanti bisa dikabarin di grup e-talk ya. Bagi yang berminat atau yang mau bisa nanti dikabarin di situ. Oke, karena penyampaian materi udah selesai, saya akan kembalikan ke MC ya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Terima kasih kepada Bang Fauzi. Semoga kita dapat berjumpa lagi di e-talk seri selanjutnya ya. Oke, Amin. saya kembalikan. Saya moderator izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Silakan MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk Bang Fauzi yang telah menyampaikan materi yang luar biasa banget nih, dan terima kasih juga untuk KHW yang udah mandu jalannya sharing pada hari ini. Oke deh teman-teman, karena udah mau jam 11 juga nih, kita lanjut ke acara selanjutnya ya. Selanjutnya itu kita bakal seru-seruan nih, kita bakal main games lewat quizzes. Udah pada tahu dong quizzes. Nah, tuh udah di-share link quizzesnya di kolom chat, boleh dilihat teman-teman kolom chatnya. Terus diklik linknya, kita join ke quizzesnya. Mungkin ada kakak-kakak panitia yang mau share screen, biar ketahuan nih siapa aja yang udah join. Ntar joinnya pakai nama teman-teman sesuai sama yang di sini ya. Sesuai sama nama yang di Zoom ya. Oke, ditunggu teman-teman untuk join. Teman-teman pada join belum nih? Kita tunggu sampai banyak yang join ya, karena makin banyak yang join makin seru nih. Nanti yang semangat ya teman-teman ngerjain kuisnya, karena bakal ada hadiah menarik nih buat pemenang kuisnya. Gimana nih kakak panitia, udah banyak belum nih yang join? Ini kalau udah banyak yang join, bisa kita mulai kuisnya. Untuk teman-teman yang mau kuis lewat HP juga bisa ya, soalnya link kuisnya udah di-share di grup e-talk. Jadi boleh dibuka grupnya, di situ udah ada linknya.
bisa dicoba lagi ya link yang kedua. Tadi link yang pertama agak bermasalah. Oh gitu, oke deh Kak. Boleh nih ada link baru lagi di kolom chat, bisa dicek ya teman-teman, terus diklik lagi. Maaf banget ya harus join ulang lagi. Yuk, langsung diklik aja linknya. Rame banget nih. Teman-teman, jangan lupa joinnya pakai nama asli teman-teman ya, sesuai sama yang di Zoom Meet. Dapat hadiah nggak nih Kak buat yang menang? Dapat apa tuh kakak panitia? Biar pada semangat kalau tahu hadiahnya ya. Yuk yang mau main kuis lewat HP juga bisa ya. Linknya udah ada di grup WhatsApp. Jadi bisa mulai kuis lewat HP. Ya udah mulai ya? Apa belum? Wah, udah banyak ya yang join. Tapi kayaknya baru setengahnya nih. Teman-teman, join, lumayan loh hadiahnya. Oke, masih ditungguin ya teman-teman yang belum join. Kalau panitia udah berapa tuh yang join? Di aku kurang kelihatan nih soalnya gambarnya. Nih, udah mulai. Ayo. Yang semangat teman-teman ngerjain kuisnya. Belum, kirain udah mulai. Udah mulai belum nih kakak panitia? Udah, silahkan. Udah. Teman-teman semangat ngerjain kuisnya. Ada hadiah buat 3 orang pemenang. Buat 3 orang yang menduduki klasemen teratas. Asik.